Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Yang Maha Kuasa, Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Baik, saya Muhammad Widaksan, mewakili penyelenggara acara ini, yaitu Grup Sesi and Friends for Allah dan FIKP Unhas, menyampaikan ahlan wa sahlan kepada Ustadz Fadlan Akbar LC MHI dan semua hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, pada kajian kitab Ibnu Katsir kita sudah memasuki pertemuan yang ketiga. Materi pada hari ini adalah tafsir surah Al-Fatihah. Bagi teman-teman yang ingin mendengarkan ulang kajian ini dapat diakses di link YouTube Sesi and Friends. Seperti biasa, kajian kita akan diisi materi oleh Ustaz selama 60 menit. Setelah itu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 30 menit. Untuk kelancaran penyampaian materi selama 60 menit ini, perkenankan kami untuk menonaktifkan semua speaker kecuali speaker Ustaz dan moderator. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, kami langsung saja persilakan Ustaz untuk memulai materinya. Tafadhol masykurah Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian ini ya, setelah kita pada pekan yang lalu telah membahas muqaddimah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir ketika memulai menafsirkan surah Al-Fatihah. Beliau menyebutkan sejumlah nama-nama dari surah Al-Fatihah, di mana di setiap nama itu mengandung makna dan keutamaan tersendiri. Kita akan masuk, ma'asyarul muslimin, langsung pada tafsiran dari surah Al-Fatihah itu sendiri. Pada kalimat Ar-Rahmanir Rahim atau pada kalimat Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan bahwa ini adalah pujian dan sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala yang bermakna bahwasanya seluruh bentuk pujian, seluruh bentuk sanjungan sepenuhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak dipuji, tidak ada yang berhak disanjung, tidak ada yang berhak dikultuskan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa ketika seseorang membaca Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, maka pikirannya dan perasaannya sepenuhnya terkonsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memuji dan menyanjungnya. Pikirannya dan perasaannya terlepas dari kekaguman terhadap makhluk-makhluk yang lain, karena mungkin ada sifat-sifat tertentu
yang ia kagumi, yang ia puji sebelumnya. Maka dia harus melepaskan pikirannya dan perasaannya dari kekaguman terhadap makhluk-makhluk yang lain. Sebab kalimat alhamdulillah itu adalah merupakan bentuk pujian yang sempurna dan meliputi segala macam bentuk pujian dan sanjungan yang hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian Rabbil Alamin. Rabb itu adalah merupakan salah satu dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang boleh disifati dengan sifat ini, dinamai dengan nama ini, kecuali dia harus disandarkan kepada sesuatu. Jadi dia tidak boleh secara mutlak. Kalau Ar-Rabb itu artinya maha mengatur, maha berkuasa. Jadi tidak boleh ada makhluk selain daripada Allah yang dinamakan Ar-Rabb. Karena Ar-Rububiyah itu adalah merupakan sifat Allah semata. Bahwa dialah yang maha mengatur. Bahwa dialah yang maha menguasai. Adapun makhluk, maka dia boleh disifatkan dan dinamakan dengan Rabb ketika ia disandarkan kepada suatu hal. Seperti Rabbul Bait, pengatur rumah. Ya. Atau Rabbul Maktab, ya, pengatur kantor. Berarti kekuasaannya untuk mengatur terbatas pada ruang tertentu, pada tempat tertentu, pada orang-orang tertentu. Ya. Berarti dia tidak akan mampu menguasai dan mengatur orang-orang yang berada di rumah yang lain, di kantor yang lain. Jadi kekuasaan dan pengaturan yang terbatas. Adapun Ar-Rabb, itu bermakna maha mengatur, maha menguasai. Dan hal itu tidak boleh disematkan, diberikan, atau disifatkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semesta ini seluruhnya. Dan bahwa kita juga harus rela, siap untuk tunduk dan patuh pada pengaturan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya syar'iyah. Jadi ada pengaturan Allah yang sifatnya kauniyah. Pengaturan Allah yang bersifat semesta. Bergantinya siang dan malam. Itu adalah merupakan pengaturan Allah Subhanahu wa taala dan kita tunduk pada pengaturan tersebut. Ya. Kita tidak bisa menjadikan malam menjadi siang, siang menjadi malam. Itu pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula api yang berkobar-kobar itu mengeluarkan panas. Ya. Itu adalah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa membuat api yang berkobar-kobar itu menjadi sejuk atau kehilangan panasnya. Kita tunduk pada pengaturan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kauniyah. Bahwa bahwa matahari itu mengeluarkan cahaya, umpamanya. Kita tidak bisa
menghilangkan cahaya matahari yang telah bersinar di semesta ini. Tidak bisa. Kita tunduk pada pengaturan Allah yang sifatnya kauniyah. Maka semestinya dan seharusnya kita tunduk pada pengaturan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat syar'iyyah. Makanya orang-orang beriman yang senantiasa mendidik dan mentarbiyah pikiran dan jiwanya dengan kalimat ini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji dan puja bagi Allah Subhanahu wa taala, pengatur dan penguasa semesta ini, maka lambat laun jiwa dan pikirannya menerima untuk diatur secara syariat. Jadi bukan hanya diatur secara kauniyah, semesta, tunduk pada aturan Allah di semesta ini, seperti malam menjadi siang, bergantinya siang dan malam, tunduk pada pengaturan Allah, matahari itu bercahaya, api itu panas, dan seterusnya. Tetapi lambat laun pikiran dan perasaan manusia yang senantiasa mendidik jiwanya dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin memiliki kesiapan untuk diatur, untuk patuh dan tunduk pada syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat alhamdu itu adalah kalimatus syukrin, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Kalimatus syukrin, kalimat yang menunjukkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat amat menyukai dan mencintai kalimat ini, kalimat alhamdu. Diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau ditanya oleh beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya tentang kalimat alhamd. Mereka mengatakan, adapun kalimat la ilaha illallah kami telah mengetahuinya. Allahu Akbar, kami pun telah mengetahuinya. Subhanallah, kami pun telah mengetahuinya. Famal hamdu. Lalu, apakah alhamdu itu? Maka dijawablah, atau sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menjawab bahwa kalimat itu adalah kalimat pujian yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat pujian yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang ingin memperoleh cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah lisannya senantiasa memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya di dalam salat saja. Bahkan dikatakan bahwasanya alhamdu adalah khairud du'a. Ya. Dia adalah sebaik-baik doa. Artinya sebaik-baik doa adalah yang diawali dengan pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat amat mencintai hamba-hambanya yang senantiasa memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin, oleh karenanya kita dapati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap keadaannya selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dituturkan oleh bunda kita, bunda kaum muslimin, Aisyah radhiyallahu taala anha.
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu jika ia mendapati kesenangan dan kelapangan, maka beliau mengatakan, Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya sempurnalah kesalehan dan kenikmatan. Sempurnalah kebaikan. Dan ketika beliau mengalami kesulitan dan kesempitan, beliau mengalami penderitaan, maka beliau juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, Alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah di setiap kondisi dan keadaan. Jadi begitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa memuji Allah dengan kalimat alhamdu. Karena kalimat ini adalah kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah khususkan untuk dirinya semata kalimat ini. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ya mengatakan tentang alhamdulillah pada lafaz Al-Fatihah ini, sana'un asna bihi ala nafsihi wa fi dhimnihi amara ibadahu an yusnu alaihi. Ini adalah sanjungan dan pujian yang Allah Subhanahu wa taala memuji dan menyanjung dirinya dengan kalimat tersebut. Wa fi dhimnihi, kata beliau, dan di dalamnya terkandung, di dalam kalimat alhamdulillah dalam surah Al-Fatihah itu sebenarnya terkandung sebuah perintah kepada seluruh hamba-hambanya an yusnu alaihi, untuk memuji Allah dan menyanjungnya. Faka'annahu qala qulu alhamdulillah. Seolah-olah di dalam kalimat itu tersirat sebuah perintah yang mengatakan, katakanlah oleh kalian alhamdulillah. Jadi di dalam kalimat alhamdulillah, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Katsir, sebenarnya tersirat sebuah perintah kepada seluruh manusia agar mereka mengucapkan pujian dan sanjungan kepada Allah dengan kalimat alhamdulillah. Nah, oleh karena itulah kita dapati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala di setiap kondisi dan keadaannya. Ketika beliau senang, bahagia dan lapang, beliau mengucapkan alhamdulillah. Dan sebaliknya, ketika beliau sempit, ketika beliau susah, ketika beliau gundah gulana, ternyata dalam kondisi seperti itu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah barangkali ma'asyiral muslimin kita dapat mengetahui apa rahasia dari perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika beliau membagi manusia menjadi 3 tingkatan. Jadi kata beliau, manusia itu terbagi dalam 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah maqamul jaza. Makamnya orang-orang yang selalu menggerutu, yang selalu ngomel. Itu maqamul jaza. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Ma'arij. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illal musallin. Sesungguhnya kata Allah, manusia itu diciptakan dalam keadaan senantiasa berkeluh kesah.
ketika ia ditimpa keburukan, idza massahu syarru jaza, maqamul jaza, langsung dia ngomel, langsung dia marah, langsung dia menggerutu, langsung dia jengkel. Begitu dia menghadapi kesempitan dan kesulitan, langsung jengkel. Ini makam pertama yang orang-orang beriman tidak boleh berada di makam ini. Tetapi dengan keimanan itu, orang beriman harus naik pada level kedua, yaitu maqamus sabar. Makamnya tingkatan kesabaran. Bagaimana caranya? Orang beriman kan ya mesti senantiasa melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam, 17 kali membaca Al-Fatihah. Artinya 17 kali dia akan mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Minimal 17 kali dia akan mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin dalam sehari semalam. Memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia pun dapat naik ke maqamus sabar. Apa itu maqamus sabar? Maqamus sabar ada makam orang-orang yang ketika ditimpa musibah berat maupun kecil, dia tidak menggerutu, dia tidak ngomel, dia tidak marah, dia tidak jengkel. Seberat apapun musibah yang menimpa dirinya. Tetapi dia hanya mengatakan dengan penuh kesadaran dan keyakinan, Inna lillah, kami ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami ini akan kembali. Itu maka orang yang ketika susah, sempit, ya, menderita, dia hanya mengatakan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat itu dia ucapkan untuk menahan rasa dongkol, rasa jengkel, rasa tidak terima yang bergejolak di dalam hatinya pada saat menghadapi kesulitan dan kesempitan. Maka dia lawan dengan kalimat innalillah, kami ini milik Allah. Dia mengakui dirinya milik Allah. Artinya dia sadar apapun yang Allah lakukan terhadap diriku, ini adalah miliknya. Dan kehendaknya adalah kehendak yang menguasai segala kehendak yang ada. Tidak ada yang bisa menolak kehendaknya pada apa yang dimilikinya. Wa inna ilaihi raji'un, dan kami akan kembali kepada Allah. Jadi ma'asyiral muslimin, bayangkan tuh. Orang-orang yang senantiasa membaca surah Al-Fatihah itu akan naik level sabar minimal. Yang dapat menahan kejengkelan, kedongkolan yang berkecamuk di dalam pikiran dan perasaannya manakala ia menghadapi kesulitan, kesempitan, dan penderitaan. Ini makam yang kedua. Nanti kita kalau mau melihat ayatnya, ya nanti buka surah Al-Baqarah ayat 155, 156, dan 157. Nah, itu maqamus sabar. Selanjutnya ma'asyiral muslimin, kata Al-Imam Al-Jauziyah, makam yang ketiga adalah maqamur ridha, wa huwa maqamu auliyaillah. Ini makamnya para wali, yaitu maqamur ridha, orang yang selalu bahagia dan gembira, ya, menghadapi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun dia menderita, meskipun dia sempit, dia sudah ridha. Mereka lah yang selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kondisinya. Sesempit dan sesulit apapun keadaannya, dia senantiasa ridha dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menukil sebuah riwayat dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan ada seorang hamba dari hamba-hamba Allah yang dahulu mengucapkan, Ya Rabbi, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika.
Dia dengan kalimat itu. Ya. Rasulullah mendengarkan atau Rasulullah menceritakan dulu ada seorang hamba yang memuji Allah dengan kalimat ini. Ya Rabbi, lakal hamdu. Ya. Pakai kata alhamdu. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika. Lalu kemudian seluruh malaikat-malaikat itu berbondong-bondong ingin mencatat kalimat pujian itu dan ingin mencatat sebesar apa pahalanya. Tapi mereka sama sekali tidak mampu dan tidak sanggup, ya. Serta tidak tahu bagaimana cara menulis, ya, pahala yang berlipat ganda untuk kalimat ini. Maka kata Rasulullah, fasa'ida ilallah. Maka naiklah malaikat itu kepada Allah Subhanahu wa taala lalu mengadu, melapor, ya Rabbana, inna 'abdan qad qala maqalatan la nadri kaifa naktubuha. Wahai Tuhan kami, kata malaikat itu, sesungguhnya ada seorang hambamu, dia telah mengucapkan suatu kalimat yang sangat amat agung. Kami nggak tahu bagaimana caranya kami menulis untuk kalimat tersebut. Qala Allah, maka Rasulullah mengatakan, Allah pun berfirman kepada malaikat-malaikatnya, wa huwa a'lamu bima qala 'abduh, dan Allah lebih tahu dari malaikat itu sendiri tentang apa yang telah diucapkan oleh hambanya tersebut. Ya. Madza qala 'abdi? Apa yang dikatakan oleh hambaku kepadaku? Qala, malaikat berkata, ya Rabb, innahu qala lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Iya, silakan pulang. Jadi malaikat mengatakan bahwa hamba telah mengatakan kalimat pujian, lakal hamdu ya Rabbi kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Maka Allah pun mengatakan kepada malaikat itu, uktubaha kama qala 'abdi hatta yalqani fa ujzihi biha. Tulislah kalimat itu seperti apa yang diucapkan oleh hambaku. Catatkan untuk dia kalimat itu. Biarlah nanti ketika dia berjumpa denganku, aku sendiri yang aku akan memberikan balasan untuknya. Jadi sampai malaikat pun ma'asyiral muslimin tidak diberikan informasi oleh Allah sebesar apa pahala daripada ungkapan ini. Yang di dalamnya ada kalimat alhamd. Jadi kalimat ini artinya lakal hamdu. Bagimu segala pujian ya Rabbi, wahai Tuhanku. Kama yang bagi li jalali wajhika, sebagaimana yang pantas dan layak bagi keagunganmu. Wa azimi sultanik, sebagaimana layak dan pantas bagi agungnya kekuasaanmu. Jadi kalimat ini ma'asyiral muslimin adalah kalimat yang sangat amat bertuah, sangat amat agung untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin, al-alamin. Apa makna al-alamin? Rabbul alamin. Maha pengatur, maha kuasa. Al-alamin atas semua alam. Jadi alamin kata Al-Imam Ibnu Katsir adalah kullu mawjudin siwallahi azza wa jalla. Segala yang ada selain daripada Allah. Segala yang ada selain daripada Allah. Maka itu adalah bagian daripada alam. Ya. Maka pasir, debu, virus, ya, itu adalah merupakan alam. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengatur atas segalanya. Bangunan di seluruh semesta ini adalah alam yang Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengatur terhadapnya.
Dan alam yang harus tunduk pada pengaturan Allah yang sifatnya syar'iyah. Sifatnya syar'iyah, bukan sifatnya kauniyah. Kalau sifatnya kauniyah, ya orang kafir pun tunduk pada pengaturan Allah yang sifatnya kauniyah. Ya. Maka yang diperintahkan untuk tunduk pada pengaturan Allah yang sifatnya syar'iyah adalah jin dan manusia. Manakala mereka tidak mematuhi hal tersebut, maka mereka akan diazab dan disiksa. Jadi Allah menurunkan aturan-aturan yang sifatnya syariat itu untuk mengatur jin dan manusia. Allah tidak turunkan syariat untuk mengatur alam yang lain. Alam debu, alam pasir, alam daun, alam air dan seterusnya. Mereka hanya diberikan aturan kauniyah bahwa air mengalir dari atas ke bawah. Ya. Maka secara alamiah pengaturan alam itu selalu tunduk, dia akan mengalir dari atas ke bawah. Secara alamiah dia tidak akan mengalir dari bawah ke atas. Secara alamiah api itu tunduk untuk mengeluarkan panas. Maka sampai hari kiamat dia akan tetap mengeluarkan panas. Dia tidak akan dingin. Nah, seperti air. Secara alamiah. Mereka tunduk. Tapi secara syar'i tidak ada aturan untuk mereka. Yang ada aturan syar'i adalah untuk jin dan manusia. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semesta ini seluruhnya beserta isi-isinya semua tunduk pada pengaturan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya kauniyah. Nanti pembangkangan itu terjadi. Ketidakpatuhan itu terjadi ketika berhadapan dengan aturan syariat. Maka terdapatlah orang-orang yang kufur, ingkar. Ya, mereka mengingkari aturan syariat. Sampai tidak mau mengakui eksistensi ketuhanan Allah yang esa, yang tunggal. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala meriwayatkan beberapa pendapat ulama terkait dengan makna al-alam ini. Beliau mengatakan bahwasanya Al-Farra wa Abu Ubaid mengatakan al-alam adalah ibaratun amma ya'tilu, adalah sebuah ungkapan yang menunjukkan terhadap makhluk yang berakal. Dan makhluk yang berakal itu, yang diberikan akal itu 3. Yang pertama manusia, yang kedua jin dan malaikat. Wala yuqalu lil bahaimi alam, dan tidak dikatakan kepada binatang-binatang itu sebagai alam. Karena mereka tidak memiliki akal. Hanya saja ma'asyiral muslimin, pendapat ini disanggah oleh Al-Imam Az-Zajjaj rahimahullah. Beliau mengatakan al-alam kullu ma khalaqallahu fi khaliqihi wa sani'ihi wa ala wahdaniyatihi jalla wa ala, ya, fi afwan. Al-alam, kata beliau, kullu ma khalaqallahu fid dunya wal akhirah. Al-alam itu adalah segala apa yang telah diciptakan oleh Allah
di dunia maupun di akhirat. Alamud dunia wa alamul akhirah. Alam dunia dan alam akhirat. Apa yang diciptakan oleh Allah di dunia dan apa yang diciptakan oleh Allah di akhirat itu masuk dalam kategori alam. Nah, ma'asyiral muslimin, pendapat ini dikuatkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Beliau mengatakan wa hadza huwa sahih. Inilah pendapat yang paling benar, annahu syamilun likulli al-alamin, bahwa kalimat ini mencakup seluruh bentuk alamin. Baik, dan beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana Firaun ya pernah berkata, wa qala fir'aun wa ma rabbul alamin. Berkata Firaun, apa itu? Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Allah menjawab, Rabbul alamin itu adalah Tuhan semesta alam, itu adalah Rabbus samawati wal ardi, Tuhan yang mengatur langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, in kuntum muqinin, jika kalian yakin. Nah, ma'asyiral muslimin, lantas apa faedah dari kalimat al-alam itu sendiri? Ya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menukilkan satu faedah yang luar biasa di sini. Bila mengatakan al-alam, kalimat al-alam itu mustaq, itu diambil dari kalimat al-alamah, alamat. Ya, kalau itu sudah jadi bahasa Indonesia ya, alamat atau tanda. Nah, sehingga kalimat ini memiliki fungsi dal ala wujudi khaliqihi wa sani'ihi wa ala wahdaniyatihi jalla wa ala. Kalimat ini memberikan petunjuk bahwa segala yang ada ini, segala yang wujud ini ada penciptanya, ada yang membuatnya, dan ada yang mengaturnya, dan dia itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang esa. Jadi kalimat al-alam, ada alamul jin, berarti jin itu punya, ada yang menciptakannya dan ada yang mengaturnya. Kita katakan lagi alamul insan, alam manusia. Maka manusia itu ada yang menciptakannya dan ada yang mengaturnya. Apalagi alamul hayawanat, alam hewan-hewan. Ya, maka hewan-hewan itu ada penciptanya dan ada pengaturnya. Nah, kemudian apa lagi? Alamul kawakib, ya, alam planet-planet, alam angkasa, ruang angkasa. Maka alam itu ada penciptanya dan ada pengaturnya. Jadi kalimat al-alam, ma'asyiral muslimin, itu mustaq, diambil dari kalimat al-alamah, tanda. Sehingga al-alam itu menjadi penanda, petunjuk bahwa segala yang wujud di semesta ini, segala yang ada di semesta ini, ada yang menciptakannya dan ada yang mengaturnya. Dan itu menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Al-Mu'taz, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menukil dari Ibnu Mu'taz, perkataan beliau ya, beliau mengatakan, "Faya ajaban kaifa yu'sil ilah am kaifa yajhaduhul jahidu wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahidu." Sungguh mengherankan bagaimana mungkin Tuhan diingkari, dimaksiati, ditentang. Dan bagaimana mungkin ada orang yang mengingkari keberadaannya. Wa fi kulli syai'in lahu ayah. Pada segala sesuatu ada tanda. Tadullu ala annahu wahidu, yang
menunjukkan bahwa dia Allah itu esa. Jadi pada segala yang ada ini, di situ ada tanda bahwa Allah itu Maha Esa. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kalimat Malik, Maliki Yaumiddin. Ya, ada dua bacaan di sini. Kata Imam Katsir, ada yang memendekkannya dan ada yang memanjangkannya. Yang memendekkannya membacanya Maliki Yaumiddin. Ada yang membacanya panjang, Maliki Yaumiddin. Wa kilahuma sahih, mutawatir. Kedua bacaan ini benar dan mutawatir. Artinya banyak yang meriwayatkannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malik dengan memanjangkannya itu ma'khudun minal milk, kepemilikan. Malik yang memiliki, berasal dari kata milk, kepemilikan. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Sesungguhnya kamilah yang mewariskan, yang mewarisi bumi. Ya, Allah nanti yang memiliki semuanya. Wa man 'alaiha, dan apa yang ada di atasnya. Wa ilaina yurja'un, dan kepada kamilah semuanya akan dikembalikan. Artinya memang Allah yang memiliki semuanya. Kemudian bacaan Maliki Yaumiddin dengan memendekkan mim. Ma'khudun minal mulk, itu diambil dari kerajaan, dari kata al-mulk, kerajaan, kekuasaan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, limanil mulkul yaum. Nanti pada hari kiamat Allah akan bertanya kepada seluruh makhluk. Limanil mulkul yaum. Hari ini siapakah yang memiliki kekuasaan dan kerajaan? Maka dijawab lillahil wahidil qahar. Maka kerajaan dan kekuasaan milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Wa qala al-maliku yawma idzinil haqqu lirrahman. Al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman. Kerajaan pada saat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hak lagi Maha Penyayang. Baik. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang meliputi seluruh semesta. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, keduanya meriwayatkan bahwasanya Rasulullah bersabda, Yakbidullahu al-arda wa yatwis samaa biyaminihi. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan menggenggam bumi dan akan melipat langit dengan tangan kanannya. Summa yaqulu, kemudian dia akan berkata, Anal maliku aina mulukul ard. Akulah saat ini raja, penguasa. Mana semua raja dan penguasa-penguasa bumi? Ainal jabbarun. Mana dahulu penguasa-penguasa yang memaksa? Ainal mutakabbirun. Mana dahulu penguasa-penguasa dan raja-raja yang angkuh dan sombong? Jadi pada hari kiamat nanti, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan menggenggam bumi ini, ya, dan akan melipat-lipat langit ini, 7 lapis langit, dengan tangan kanannya seraya menantang semua yang dulu di dunia ini sok berkuasa, sok menjadi raja, dengan keangkuhan dan pemaksaannya terhadap siapapun yang ia kuasai. Allah menantang mereka, Ainal maliku, aina muluk,
Anal malik wa aina mulukud dunya. Saya sekarang adalah rajanya. Saya sekarang adalah penguasanya, kata Allah. Mana yang dahulu di dunia mengaku raja dan berkuasa? Mana yang dahulu maksa-maksa? Mana dahulu yang sombong dan angkuh itu? Nah, ma'asyiral muslimin, adapun ad-din, maliki yaumiddin. Ad-din artinya al-jaza'u wal hisab, balasan dan perhitungan. Allah lah nanti yang menguasai dan merajai hari pembalasan dan hari perhitungan. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak nanti pada hari perhitungan dan hari pembalasan kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari yang merajai dan yang menguasai semesta ini seluruhnya, Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sebelum kita dihisab di hari perhitungan itu, maka selayaknya dan sepantasnya setiap kita senantiasa menghisab, menghitung, mengevaluasi diri-diri kita. Apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita buat, apa yang telah kita tunda, apa yang telah kita undur, dan apa yang kita batalkan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri-diri kalian sebelum kalian dihisab pada hari kiamat nanti. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Imam Katsir rahimahullah mengatakan al-ibadatu fil lugha ma'khudatun min az-zull atau az-zillah. Ibadah itu dari sisi bahasa diambil dari kata az-zillah, kehinaan. Jadi ibadah itu adalah menghinakan. Seseorang menghinakan dan merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ibadah itu tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah. Seseorang itu tidak boleh merendahkan dan menghinakan dirinya sendiri kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak boleh menghinakan dan merendahkan dirinya di hadapan siapapun. Tidak kepada orang tuanya, tidak kepada bosnya, tidak kepada siapapun. Ibadah itu dalam konteks merendahkan dan menghinakan diri sebagai abdi, sebagai hamba, itu tidak dilakukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari sisi syariat, ibadah itu adalah al-khudu' wal khauf, ketundukan dan rasa takut. Seseorang itu tunduk dan hati dan pikirannya dipenuhi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan innama qaddama iyyaka na'budu ala iyyaka nasta'in li'anna al-ibadata lahu hiyal maqsudah wal isti'anatu wasilatun ilaiha. Ya. Kenapa didahulukan kalimat iyyaka na'budu? Hanya kepadamulah ya Allah aku menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah aku memohon pertolongan. Ya, kata beliau, didahulukan kalimat iyyaka na'budu, pengakuan seseorang kepada Allah bahwa dia hanya menyembah kepada Allah saja, li'annal ibadata lahu hiyal maqsudah, karena beribadah kepada Allah itu adalah merupakan tujuan. Ya, tujuan daripada kehidupan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada. Jadi ibadah itu adalah tujuan, maka dia didahulukan. Tujuan itu didahulukan.
Adapun pertolongan, memohon pertolongan, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah aku memohon pertolongan, itu adalah wasilatun ilaiha. Dia adalah sarana untuk menuju kepada ibadah. Jadi seseorang tidak bisa beribadah kepada Allah kecuali jika ia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sarana agar kita mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tujuan kehidupan kita adalah pertolongan Allah. Tanpa sarana pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil bagi seseorang dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tujuan hidupnya. Ini faidah ya yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, mengapa kalimat iyyaka na'budu disebutkan lebih dahulu daripada kalimat iyyaka nasta'in. Jawabannya karena ibadah itu adalah merupakan maksud dan tujuan utama dari kehidupan ini, dan sarananya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wasilah untuk sampai pada ibadah itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka didahulukanlah tujuannya, lalu kemudian kita minta sarananya. Fa in qila fama ma'na nun fi na'budu wa nasta'in fa in kanat lil jam'i fad-da'i wahidun wa in kanat lit ta'dhim fala yunasibu hadzal maqam. Lalu beliau bertanya, Al-Imam Katsir rahimahullah bertanya, apa manfaat daripada nun pada kalimat na'budu dan nasta'in? Ya. Kalaulah untuk menunjukkan jamak, ya. Na'budu nahnu, nahnu artinya kami artinya banyak orang. Padahal yang membaca dan berdoa dengan lafaz ini satu orang. Kalau sholat sendiri, ya. Semestinya kalau sholat sendiri, iyyaka a'budu, a'budu pakai alif, ya, bukan pakai nun kalau sendiri. Sementara yang berdoa hanya sendiri satu orang. Kenapa dia masih mengatakan na'budu, kami? Kenapa dia tidak mengatakan aku, a'budu? Dan kalau untuk ta'zim, ya, dalam bahasa Arab kalimat nahnu, ya, yang diucapkan oleh seseorang mewakili dirinya, dia mengatakan kami, ya, dia tidak mengatakan aku, itu untuk mengagungkan dirinya, untuk memuliakan dirinya. Kalau untuk ta'zim, kata beliau, kalau untuk pengagungan diri sendiri, maka tidak cocok tempatnya. Bagaimana mungkin dia merendahkan dirinya dengan ibadah, ibadah kan artinya merendah, menghinakan dirinya, lalu dia menggunakan lafaz untuk mengagungkan dirinya dan mengangkat dirinya. Nah, makamnya tidak cocok, tempatnya tidak cocok. Bagaimana menjawab ini? Maka Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, jawabannya adalah bi annal murad min bidzalikal ikhbar an jinsil ibad wal musalli fardun minhum wala yusamma in kana fi jama'atin wala siyama in kana fi jama'atin. Maksudnya di situ bahwa jinsil ibad, di nun di situ mengabarkan tentang jinsil ibad. Kita ini adalah jenis, ya, jenis dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenisnya banyak. Manusia, kami ini manusia. Ya. Mengabarkan kami ini manusia, jenis manusia. Iyyaka na'budu, kami jenis manusia ini hanya beribadah kepadamu. Ya. Apalagi kalau dia sholat berjamaah atau menjadi imam. Faqbara an nafsi wa ikhwanihil mu'minin bil ibadati. Maka yang membaca Al-Fatihah dengan menyebutkan nun di situ, iyyaka na'budu, sebenarnya dia mengabarkan tentang dirinya dan tentang saudara-saudaranya
dari kalangan orang-orang beriman serta hamba-hamba Allah yang lainnya, bahwa kami, yaitu saya dan saudara-saudara saya, seluruh orang-orang beriman dan seluruh jenis manusia, selayaknya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Baik. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim ma'asyiral muslimin adalah ungkapan doa. Ya, setelah seorang hamba memuji Allah, mengagungkan Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengakui status dirinya sebagai hamba di hadapan Allah dan bertekad untuk benar-benar hanya mengabdi dan beribadah kepadanya, memohon pertolongan kepadanya, maka mulailah dia meminta. Apa yang dia minta? Hidayah. Ya. Sebab barang siapa yang telah diberikan oleh Allah hidayah, maka dia telah mendapatkan kebaikan yang tak terhingga. Hidayah yang diminta oleh hamba adalah as-sirat, jalan. Al-istiqamah. As-siratul mustaqim. At-tariqul wadih. Alladhi la i'wijaja fihi. Yaitu jalan yang terang benderang. Yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Jalan ini yang akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, dan keselamatan di dunia dan di akhirat nanti. Lalu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan suatu riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang siratal mustaqim itu. Rasulullah bersabda, "Daraballahu mathalan siratan mustaqiman wa ala jambatay sirati surani fihima abwabun mufattahatun wa ala al-abwabi suturun murkhatun wa ala babis sirati da'in yaqulu ya ayyuhan nas udkhulus sirata jami'an wa la ta'waju wa da'in yad'u min fawqis sirati فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه فالصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم." Rasulullah mengatakan Allah memberikan perumpamaan jalan yang lurus, siratal mustaqim, ya, jalan yang sangat amat lurus. Lalu kemudian di sisi-sisi atau di kedua sisi dari jalan yang lurus itu ada pagar, dan pada pagar itu banyak pintu-pintu yang terbuka. Jadi ada jalan yang lurus, di kedua sisinya, kanan kirinya ada pagar yang menghalangi seseorang terjatuh pada kedua sisi jalan tersebut. Namun di pagar-pagar itu, kata Rasulullah, banyak pintu-pintu yang sedang terbuka. Di depan pintu atau di depan setiap pintu-pintu itu ada tirai yang menghalangi. Ada tirai yang menghalangi. Dan di atas jalan utama itu ada seorang penyuruh yang berkata, "Wahai sekalian manusia, masuklah kalian ke dalam jalan itu, ke jalur jalan itu, ya, semuanya, dan janganlah kalian belok. Wala ta'waju, jangan kalian belok." Kemudian wada'in yad'u min fawqis sirat, dari atas jalan itu ada lagi penyeru yang mengatakan, ketika seseorang ada seseorang yang ingin masuk atau ingin menyingkap tirai yang terdapat pada setiap pintu-pintu yang ada di pinggir-pinggir jalan itu, ya, ada seorang penyuruh yang mengatakan, "Wahai manusia, janganlah engkau menyingkap tirai itu, sebab manakala engkau menyingkap tirai itu, maka pasti engkau akan terjerembab masuk ke dalam pintu tersebut." Maka jalan itu, kata Rasulullah, adalah Islam. Sementara pagar-pagar itu yang ada di kedua sisi
Jalan itu kata Rasulullah adalah hududullah, batasan-batasan Allah, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wal abwabul mufattaha maharim. Dan pintu-pintu yang terbuka dan ada tirainya itu adalah apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Maka di atas jalan Islam yang lurus inilah kita berjalan. Dan kita dibatasi oleh hukum-hukum syariat. Ya, melarang kita untuk tidak melakukan apa yang diharamkan oleh Allah. Sementara pintu-pintu yang terbuka yang ada tirainya itu adalah dosa-dosa yang diharamkan oleh Allah, zina, ya, korupsi, mencuri, membunuh, judi, berdusta, menggibah, melakukan kesyirikan, durhaka kepada orang tua, dan sejumlah apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Setiap kali ada orang yang coba untuk membuka tirai penutup pintu menuju zina, umpamanya, maka sesungguhnya ada malaikat yang berkata, wahai hamba Allah, jangan coba-coba engkau membuka tirai itu, sebab manakala engkau membuka tirainya, maka engkau akan terjerembab masuk ke dalamnya. Maka lihatlah orang-orang yang membuka tirai daripada pintu zina. Apa tirainya? Ghaddul basar, menundukkan pandangan. Lalu kemudian dia menyingkap ghaddul basar, tidak tundukkan pandangannya, dia jelalatan. Lihatlah orang-orang yang selalu tiasa jelalatan memandangi wanita, pada akhirnya dia terjerembab jatuh ke dalam zina. Wal'iyadzubillah. Dan riba, ma'asyiral muslimin, riba itu adalah merupakan pintu yang berada di sisi-sisi jalan Islam yang lurus ini. Sebenarnya di depan pintu itu ada tirai penghalang. Namun ketika seseorang menyingkap tirai riba, maka dia akan terjerembab masuk ke dalam. Apa tirai riba itu? Gemar berutang. Itu adalah tirai riba, ma'asyiral muslimin. Orang yang senantiasa suka berutang. Kalau dia biarkan dirinya terus berutang, maka suatu hari nanti dia benar-benar akan terjerat oleh riba, masuk ke dalam riba. Wal'iyadzubillah. Demikianlah seterusnya. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, apa hikmah mengapa setiap orang-orang beriman di setiap harinya diperintahkan oleh Allah secara berulang kali memohon kepada Allah Subhanahu wa taala siratal mustaqim, jalan Islam yang lurus, mematuhi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang telah dipatenkannya. Kenapa? Apa hikmah mengapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon dan meminta jalan tersebut setiap hari minimal 15 kali sehari semalam? Beliau mengatakan, annal 'abda muftaqirun fi kulli sa'atin wa halatin ila Allah taala fi tasbitihi 'ala al-hidayati wa rusukhihi fiha wa istimrarihi 'alaiha. Sesungguhnya setiap hamba itu sangat amat butuh di setiap saat, di setiap waktu, di setiap keadaan, terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala, agar ia dikokohkan, dikuatkan, di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia teguh dan terus-menerus berada di atas hidayah tersebut. Wa arsyadahu ta'ala ila an yas'alahu fi kulli waqtin an yumiddahu bil ma'unati wal isbati wat taufiq, dan Allah memberikan petunjuk kepada manusia agar ia senantiasa dan terus-menerus di setiap waktu dan di setiap saat memohon kepada Allah agar ia diberikan ma'unah, pertolongan, diberikan isbat, kekokohan, dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu ia menjadi hamba yang istiqamah. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
wal murad as-sabatu wal mudawamatu 'alal a'malil mu'inati 'ala dzalika, dan yang dimaksudkan itu adalah kekokohan itu adalah as-sabat, keteguhan seseorang, al-mudawamah, yang terus-menerus melakukan amal-amal yang dapat menolong dia untuk senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap kondisi dan keadaan. Nah, ma'asyiral muslimin, dan tanda istiqamah itu ma'asyiral muslimin, tanda as-sabat, keteguhan seseorang itu adalah ketika ia menutup usia hidupnya di atas Islam, di atas syariat Islam, sebagaimana perintah Allah dalam surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Itulah istiqamah ma'asyiral muslimin yang senantiasa kita minta kepada Allah dalam doa kita ketika membaca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Ghairul maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini tentang siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, beliau membaca firman Allah yang terdapat dalam surah An-Nisa. Allah berfirman, "Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang telah taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka-mereka itulah yang akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat atas mereka. Itu jalannya orang yang Allah telah beri nikmat atas mereka. Siapa mereka itu? Yang pertama, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Was-siddiqin, dari kalangan para siddiqin, orang-orang yang jujur membenarkan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasyuhada, yang ketiga adalah para syuhada yang telah wafat, meninggal, mengorbankan harta dan jiwanya demi membela agama Allah Subhanahu wa taala. Wassalihin, yang keempat, orang-orang saleh, yaitu orang-orang yang menghabiskan seluruh potensinya, seluruh waktunya, seluruh kesempatannya hanya untuk mematuhi Allah Subhanahu wa taala dengan kepatuhan yang sempurna. Itulah orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, kata Allah, dan mereka itu adalah sebaik-baik teman pendamping. Itulah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, an'amta 'alaihim bi ta'atika wa ibadatika, yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka berupa ketaatan dan ibadah. Jadi ma'asyiral muslimin, ketika kita membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka, jangan kita membayangkan kenikmatan itu adalah kenikmatan harta. Jangan kita membayangkan itu adalah kesehatan. Jangan kita membayangkan kenikmatan itu adalah kenikmatan jabatan. Sebab ma'asyiral muslimin, bukan itu yang sejatinya dan sesungguhnya kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata harta, bukan semata-mata kesehatan,
dan bukan semata-mata jabatan. Meskipun ketiganya adalah merupakan salah satu di antara kenikmatan. Tapi bukan itu yang dimaksudkan. Lantas kenikmatan apa yang dimaksudkan pada ayat ini? Yang dimaksudkan pada ayat ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir adalah an'amta 'alaihim bi ta'atika wa ibadatika. Yang telah engkau berikan nikmat atas mereka berupa ketaatan kepadamu dan beribadah kepadamu. Jadi ketaatan dan ibadah itulah kenikmatan yang kita minta kepada Allah ketika membaca surah Al-Fatihah, penghujung surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat ibadah dan ketaatan kepadamu. Kita minta jalan itu. Bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya ketaatan kepada Allah? Bagaimana kita meminta kepada Allah? Bagaimana nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sehingga kita senantiasa merasa tergantung, terikat dengan kebutuhan pada ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada ketergantungan kita, kebutuhan kita kepada kenikmatan-kenikmatan dunia yang lainnya. Itu yang mesti kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai atas mereka, dan bukan pula jalannya orang-orang yang engkau sesatkan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan kanal ghadabu lil yahud. Kemurkaan itu Allah timpakan kepada orang-orang Yahudi. Mengapa? Fal yahud faqadul amal. Karena orang-orang Yahudi itu tidak mau beramal. Mereka punya ilmu. Orang-orang Yahudi memiliki ilmu, tetapi ilmu mereka itu tidak mengantarkan mereka kepada amal. Dia hanya tahu, ya. Mereka punya Taurat, ya. Dari kalangan mereka banyak nabi. Ya. Nabi itu kan ma'asyiral muslimin itu dari kalangan Bani Israel, orang-orang Yahudi. Ya. Paling banyak Allah Subhanahu wa taala turunkan para nabi di kalangan mereka. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang sangat memahami ilmu syariat. Tapi mereka tidak mau beramal. Maka mereka pun berhak mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang Nasrani, maka mereka yang dimaksudkan di sini waladdallin. Bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksudkan dengan orang-orang yang tersesat di sini adalah orang-orang Nasrani. Kenapa orang-orang Nasrani dikatakan tersesat? Karena mereka itu gemar beramal. Gemar beramal, tetapi mereka faqadul ilma. Mereka kehilangan ilmu. Mereka tidak beramal sesuai dengan ilmu. Maka ma'asyiral muslimin, ketika kita membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukanlah jalannya orang-orang yang engkau murkai, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu tetapi tidak mau beramal. Waladdallin, bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang yang hanya mau beramal tetapi tidak mau berilmu. Syariat agama kita ma'asyiral muslimin menggabungkan antara ilmu dan amal. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu adalah merupakan kewajiban bagi setiap orang-orang beriman. Sebab amalan tanpa ilmu hanyalah melahirkan kesesatan. Sementara ilmu tanpa amal hanyalah menghasilkan ghadab, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Afwan Ustaz. dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekira demikian apa yang dapat kita sampaikan terkait dengan penafsiran surah Al-Fatihah dari ayat 1 sampai ayat ke-7.
Saya kembalikan kepada moderator. Barakallahu fikum jami'an. Ya, Ustadz. Baik. Demikian materi dari Ustadz. Kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak, Ibu, teman yang ingin bertanya bisa secara langsung untuk ke Ustadz dengan mengaktifkan speakernya atau bisa dengan menuliskan di chat Zoom. Nanti kami akan bacakan ke Ustadz. Dipersilakan. Oh, sudah ada peringatan tadinya. Saya tidak baca chatnya antum. Lewat. Iya, Ustadz. Allah musta'an. Iya. Iya, silakan. Allah musta'an. Jadi kita masuk sesi tanya jawab ini. Iya, Ustadz. Khairan, barakallahu fiik. Sekali lagi kepada seluruh hadirin yang ingin bertanya atau ada yang kurang dipahami, silakan langsung mengaktifkan mikrofonnya atau menuliskan di kolom chat. Iya, baik Ustadz, sudah ada yang ingin bertanya ini di kolom chat, kami bacakan. Ustadz, bagaimana untuk bisa sampai ke level khusyuk saat sholat, utamanya pada bacaan Al-Fatihah? Ini dari Ibu Yasinta. Ya, barakallahu fiik, Ya. Ibu Yasinta, pertanyaan yang sangat baik. Bagaimana cara seseorang sampai pada level al-khusyuk di dalam sholat, utamanya ketika membaca surah Al-Fatihah. Al-khusyuk ma'asyiral muslimin itu letaknya di dalam hati. Letaknya di dalam hati. Maka yang pertama-tama seseorang harus lakukan adalah mensucikan hatinya. Dia harus mensucikan hatinya dari segala macam dosa, bahkan dari segala macam kelalaian. Hal-hal yang melalaikan dia harus bersihkan dari dalam hatinya. Sebab ketika hatinya tidak bersih, maka kekhusyuan pun akan ternoda, kekhusyuan pun akan terganggu. Oleh karenanya kalau kita buka surah Al-Mu'minun ayat 1 ya, itu kan tentang kekhusyuan orang beriman dalam sholatnya. Coba perhatikan baik-baik urutan ayatnya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh beruntunglah orang-orang beriman itu. Siapa mereka ya Allah? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Bagaimana bisa mereka khusyuk ya Allah? Nah, apa kiatnya ya Allah? Pada ayat yang ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang berpaling dari kesia-siaan. Hal-hal yang sia-sia. Jadi sebelum dia melaksanakan sholat, dia sudah bersihkan pikirannya, hatinya dari kesia-siaan. Apa yang masuk di dalam hati itu ma'asyiral muslimin, itu kan lewat mata dan lewat telinga, lewat mulut. Ya, segala apa yang ada di dalam hati manusia itu masuk bercokol di dalamnya, itu bersumber dari apa yang dilihat oleh matanya, apa yang didengar oleh telinganya, dan apa yang diucapkan oleh lisannya. Itulah yang masuk ke dalam hatinya. Maka cobalah, bisa nggak khusyuk orang yang nonton Piala Dunia sebelum sholat subuh. Nah, padahal belum gol. Baru sementara seru-serunya dia pergi sholat subuh. Setelah dia melihat, dia mendengarkan teriakan-teriakan orang, bahkan dia juga mengeluarkan teriakan-teriakan dalam euforia nonton Piala Dunia. Lalu disuruh dia pergi sholat subuh. Kira-kira bisa nggak dia baca Al-Fatihah dengan khusyuk? Dalam kondisi matanya sudah melihat permainan yang sangat melalaikan dan melenakan itu.
sementara dia telah mendengarkan teriakan histeria dari orang-orang yang lalai itu. Sementara lisannya juga mengomentari dengan komentar-komentar yang juga melenakan dan melalaikan. Lalu dia disuruh sholat subuh. Kira-kira bagaimana? Dia tidak akan mungkin dapat mencapai kekhusyuan. Bahkan boleh jadi dia nggak sempat baca Al-Fatihah, ma'asyiral muslimin, nggak sempat lagi dia. Dia akan buru-buru untuk segera melanjutkan tontonan bola yang belum usai. Ya kan? Maka jangankan dosa, yang melalaikan aja kita harus tinggalkan sebelum sholat. Nah, bagaimana kiatnya agar kita bisa terhindar dari kelalaian? Buka surah Al-Ankabut ayat 45. Itu kiatnya. Allah mengatakan, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah." Utlu, bacalah ma uhiya ilaika minal kitab, apa yang diwahyukan kepadamu berupa Al-Qur'an. Wa aqimis shalah, dan tegakkanlah salat. Jadi urutannya ma'asyiral muslimin, tilawatul Quran lalu salat. Jadi kalau sebelum salat kita membaca Al-Qur'an, ya. Dan membaca Al-Qur'an itu ma'asyiral muslimin enggak boleh sekedar dibaca begitu saja. Kita harus mentadabburi dan menghayatinya. Apa yang saya satu. komentar. Jadi kita membaca Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca begitu saja, tapi mesti ditadabburi dan dihayati, ya, agar mengena di dalam hati. Baca, coba dibuka surah Sad ayat 29. Allah mengatakan, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati waliyatadzakkara ulul albab. Kitab yang telah kami turunkan kepadamu Muhammad, mubarakun, penuh dengan berkah, liyadabbaru ayatihi, agar mereka menghayati ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan orang-orang berakal mengambil pelajaran darinya. Jadi kalau setiap sebelum sholat kita membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan dan tadabbur, maka hati kita menjadi sangat amat lembut, sangat amat tenang, sangat amat khusyuk sebelum masuk ke dalam sholat. Begitu kita masuk dalam ritual sholat, jiwa kita, hati kita, pikiran kita memang sudah disiapkan sebelumnya untuk mentadabburi ayat-ayat Allah. Lisan kita sudah disiapkan sebelumnya dengan membaca ayat-ayat Allah. Pikiran kita sudah disiapkan sebelumnya untuk merenungi dan memikirkan pelajaran yang terkandung di dalam ayat-ayat Allah. Sehingga di dalam sholat, proses itu pun bersambung dan berlanjut. Ya. Dengan cara seperti itu, ma'asyiral muslimin, seseorang dapat meraih secara bertahap kekhusyuan di dalam sholatnya. Nah, itu kiat yang pertama. Kiat yang kedua, ma'asyiral muslimin, kiat yang kedua adalah ilmu. Kiat yang kedua adalah ilmu. Ya, tadi sebelum sholat, ya kita sudah menghindarkan diri kita dari perkara-perkara yang melalaikan dan melenakan. Lalu untuk mengkondisikan hal tersebut, kita membaca Al-Quran dengan tadabbur dan penghayatan. Setiap sholat kita lakukan itu. Nah, yang kedua adalah ilmu, ma'asyiral muslimin. Ilmu inilah yang membantu kita untuk mentadabburi ayat-ayat Allah. Jadi kita baca, Alhamdulillah, segala macam bentuk pujian. Tidak ada pujian yang berhak disematkan, disandang oleh siapapun dari makhluk-makhluk yang ada. Lalu kita kosongkan pujian-pujian kepada makhluk dan kita hanya isi pujian kepada Allah. Ya. Kenapa kita bisa sampai pada perenungan itu, pada penghayatan itu? Ya karena kita memiliki ilmunya. Kita sudah baca tafsir Al-Imam Katsir. Ya. Bahwa itu adalah pujian yang sempurna dan agung, yang sepenuhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada makhluk yang berhak yang mendapatkan pujian seperti itu. Dan seterusnya lah. Ya. Penghayatan-penghayatan itu kita lakukan, ya tentu dengan ilmu. Kemudian kiat yang keempat, ya, mengkondisikan suasana tempat kita sholat. Ya. Sehingga mata kita tidak teralihkan kepada yang lain. Jangan ada
bahkan ma'asyiral muslimin, gambar-gambar, ukiran-ukiran yang dapat membuat mata kita terkesima, ya. Lalu pikiran kita mengaguminya. Ukiran-ukiran, mungkin ada bunga atau apa segala macam terlihat oleh mata, lalu kemudian membuat pikiran kita kagum, lalu pada akhirnya kekaguman itu mengantarkannya pada penerawangan yang sangat amat jauh terkait ukiran gambar itu, siapa yang gambar, betapa indah gambarannya, berapa nilainya, dan seterusnya. Ya, maka kita mengkondisikan dan mensterilkan lingkungan kita, jangan sampai ada yang membuat mata kita terlena. Oleh karenanya, sangat dianjurkan orang yang sholat itu hanya menatap ke tempat sujudnya. Dan di tempat sujudnya tidak ada yang melenakan, tidak ada gambar yang terpajang di situ. Ya, sehingga membuat dia menerawang pada gambar, apa di balik gambar tersebut. Ya. Apalagi kalau ada bacaan. Makanya makruh, ya, orang yang sholat itu menggunakan pakaian yang bertulis di belakangnya atau bergambar. Itu makruh. Ya, tidak sangat dibenci. Ya, biasanya kan ada orang yang sholat pakai baju kaos, ya, di belakangnya ada tulisan dan gambar. Pada sesungguhnya orang itu mengganggu saudaranya yang ada di belakang. Orang itu tentu akan melihat gambarnya dan membaca tulisannya, sehingga itulah yang dia baca, ya, dan menyibukkan pikirannya. Wal'iyazubillah. Makanya mengapa, ya, kita sangat dianjurkan untuk memakai pakaian netral warnanya, warna putih, ya, atau warna-warna yang tidak memiliki gaya-gaya. Ya, itu untuk membantu saudara-saudara kita dan diri kita sendiri, ya, untuk dapat mencapai kekhusyuan di dalam sholat. Ada sebuah riwayat dari salah seorang sahabat Rasulullah, kalau tidak salah sahabat Abi Hurairah, ya, nanti dicek riwayatnya. Ketika beliau melihat ada orang sholat, mata orang itu kemana-mana, ya, dia kadang ke kanan, kadang ke kiri, kadang, ya, melihat. Jadi matanya itu melihat atau melirik apa yang ada di sekitarnya. Ya. Maka sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Lau khasyiat qalbuhu la khasyiat jawarihu." Andai saja hati orang ini khusyuk, maka anggota tubuh badannya pun akan menjadi khusyuk pula, tenang pula. Nah, padahal yang bergoyang, yang melirik ke sana kemari hanyalah bola matanya. Jadi bayangkan ma'asyiral muslimin, lirikan mata itu dapat mengganggu kekhusyuan yang ada di dalam hati. Semakin banyak lirikannya mondar-mandir, maka akan semakin kacau balaulah kekhusyuan yang ada di dalam hatinya. Maka kondisikanlah tempat kita sholat. Jangan ada hal-hal yang membuat di hadapan kita yang bisa terlihat, atau di tempat sujud kita sesuatu yang terlihat yang dapat memalingkan, ya, dan merusak konsentrasi kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu taala alam. Ya, syukron Ustaz. Ya. Ini Ustaz, ada yang bertanya lagi mengenai dari Ibu Putri Tahira. Ustaz, dalam sholat wajib berjamaah ketika imam membaca Al-Fatihah, apakah makmum membaca juga atau cukup mendengarkan saja? Ya, tafadhal Ustaz. Baik. Ya. Idealnya dari ikhtilaf para ulama, ya, kita ambil yang pertengahan, yang menggabungkan. Di dalam sholat jahriyah, di mana suara imam terdengar ketika membaca, maka berlakulah hadis qiraatul imami qiraatukum. Kita pakai hadis itu. Bacaan imam adalah bacaan kalian. Jadi kita hanya mendengarkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, maka fokuslah mendengarkannya dan diamlah, tenanglah agar kalian mendapatkan rahmat. Maka kita pakai dua dalil ini, yaitu hadis Rasulullah dan ayat tadi, ketika sholat jahriyah, di mana suara bacaan imam itu terdengar jelas ketika membaca Al-Fatihah. Maka kita dengarkan dengan khusyuk,
penuh tadabbur, surah Al-Fatihah yang dibaca oleh imam dan kita sudah tidak perlu membacanya. Ya, sudah diwakili oleh imam. Bacaan imam adalah bacaan kita. Namun ketika sholat sirriyah di mana imam yang memimpin sholat kaum mukminin tidak menjaharkan, tidak mengeraskan bacaan Al-Fatihahnya, maka masing-masing jamaah bertanggung jawab ya, untuk membaca di dalam hati mereka surah Al-Fatihah. Berlakulah di situ sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la salata liman lam yaqra Fatihatal Kitab. Tidak sah salatnya seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ya, sebab tidak ada alasan bagi dia pada saat itu untuk tidak membaca. Apa alasannya? Anda tidak mendengarkan bacaan surah Al-Fatihahnya imam, ya, Anda tidak mendengarkannya, ya. Tidak ada sesuatu yang mesti Anda fokus dengarkan, fokus hayati, ya. Hening. Tidak ada alasan bagi Anda untuk tidak membacanya. Maka mestilah pada saat itu seseorang membacanya pada saat-saat sholat imam itu sir. Wallahu taala a'lam. Ya, syukron Ustaz atas jawabannya. Itulah tadi mengenai sesi tanya jawab kita. Seperti biasa, kita telah berada di penghujung acara kajian kita ini, dan di akhir kajian ini kami berharap Ustadz berkenan untuk mendoakan kita semua terlebih dahulu. Untuk itu kami persilakan kepada Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di penghujung pertemuan kita pada hari ini, ya, saya ingin mendoakan ya, seluruh peserta dan seluruh keluarganya, serta seluruh orang-orang beriman yang ada, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Di majelis yang mulia ini kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa dan permintaan kita untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk sahabat dan rekan-rekan kita, dan untuk seluruh kaum muslimin yang ada. Dengan menghadirkan kekhusyuan, konsentrasi pikiran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan puji-pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah alladzi la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa lak سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon dan meminta kepadamu dalam doa kami menggunakan seluruh nama-nama agung yang engkau miliki, nama-namamu yang engkau telah turunkan pada salah satu dari kitab-kitab sucimu, atau nama-namamu yang engkau ajarkan pada salah satu dari hamba-hamba, atau nama-namamu yang masih engkau sembunyikan dalam ilmu gaibmu. Dengan seluruh nama-namamu yang agung itu ya Allah, kami memohon kepadamu, jadikanlah Al-Quran ini sebagai lentera cahaya penerang di dalam hati dan jiwa kami. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai pelipur lara kami, yang membahagiakan pikiran dan perasaan kami. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai penghilang kesedihan dan kegundahan yang bergelayut di dalam hati kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika nastaghis, aslih lana syu'unana kullaha, wa la takilna ila anfusina tarafata 'ain. Ya Allah yang maha hidup, Ya Hayyu Ya Qayyum, dengan rahmat-Mu ya Allah kami memohon pertolongan-Mu. Ya Allah, perbaikilah segala urusan-urusan kami ya Allah. Ya Allah, sempurnakanlah seluruh kebutuhan-kebutuhan kami ya Allah, dan janganlah Engkau membiarkan diri-diri kami sendiri
tanpa pertolongan darimu. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur 'auratina wa amin raw'atina. Allahumma fadna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nubtala min tahtina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ya Allah ampunan dan kesehatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu ya Allah ampunan dan kesehatan, afiat untuk urusan-urusan dunia kami, untuk urusan-urusan akhirat dan agama kami, untuk keluarga kami, untuk harta kekayaan kami. Ya Allah, tutuplah celah-celah aib kami. Ya Allah, amankanlah kami dari rasa khawatir dan rasa cemas serta rasa takut. Ya Allah, jagalah kami dari bagian depan, jagalah kami dari bagian belakang, jagalah kami dari sisi kanan, jagalah kami dari sisi kiri, lindungilah kami dari atas, dan lindungilah kami dari arah bawah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shrif 'anna al-bala wal waba wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, jauhkanlah dari kami seluruh macam bala, seluruh macam bencana, seluruh macam keburukan dan mara bahaya dengan rahmat dan kasih sayang yang Engkau limpahkan kepada kami. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Syukran, jazakallah khair Ustadz atas semua ilmu, doa dan perhatian ikhlas yang diberikan pada hari ini. Semoga Allah membalas niat dan amal baik Ustadz dengan pahala dan kebaikan serta kebahagiaan yang melimpah di dunia dan di akhirat. Amin. Kami kemudian juga mengucapkan jazakallah khair kepada seluruh hadirin. Ila liqa, sampai berjumpa lagi di Ahad depan di jam yang sama insyaallah. Amin. Dengan itu kami menutup kajian kita pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit.